Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat solihah, kita pasti pernah merasa semakin kita mampu membahagiakan orang lain, maka kebahagiaan itu akan kembali pada diri kita. Atau apabila kita ikhlas berbagi, bisa membuat perasaan kita merasa tentram sepanjang hari. Tapi mungkin kita tidak pernah tahu bahwa hal tersebut sudah dicontohkan jauh-jauh waktu, jutaan tahun yang lalu oleh seorang wanita yang begitu mulia. Beliau mengajarkan bahwa berbagi dan memberi adalah hal yang harus dijunjung tinggi. Beliau mengajarkan kepada kita tentang sebuah makna di balik indahnya menderma. Sebuah perasaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Seolah dengan berbagi akan membuat kita semakin dekat dengan ilahi. Siapakah beliau? Dialah Sayyidah Zainab binti Khuzaimah yang diberi gelar Ummul Masakin atau ibunda orang-orang miskin. Beliau adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelima, yang dikenal dengan kebaikan, kedermawanan, dan sifat santunnya terhadap orang miskin. Beliau adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang wafat setelah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan untuk memuliakan dan mengagungkannya, Rasulullah sendirilah yang memandikan, mengkafani, dan mengurus mayat Zainab dengan tangannya sendiri. Bagaimanakah kisah sirah beliau hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya untuk menjadi salah satu ummatul mukminin. Nama lengkapnya adalah Zainab binti Khuzaimah bin Haris bin Abdillah bin Amru bin Abdi Manaf bin Hilal bin Amir bin Sa'sa'ah al-Hilaliyah. Ibunya bernama Hindun binti Auf bin Haris bin Hamatah. Berdasarkan asal-usul keturunannya, beliau berasal dari keluarga yang sangat dihormati dan disegani. Tanggal lahirnya memang belum diketahui dengan pasti, namun ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau lahir sebelum tahun ke-13 kenabian. Sebelum memeluk Islam, beliau sudah dikenal dengan gelar Ummul Masakin atau ibunda orang-orang miskin. Gelar tersebut sudah disandangnya sejak masa jahiliyah. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali mengingkari beberapa nama atau julukan yang dikenal pada zaman jahiliyah, tetapi beliau sama sekali tidak mengingkari julukan Ummul Masakin yang disandang oleh Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah termasuk kelompok orang pertama-tama yang masuk Islam dari kalangan wanita. Yang mendorongnya masuk Islam adalah akal dan pikirannya yang baik, menolak syirik, penyembahan berhala, dan selalu menjauhkan diri dari perbuatan jahiliyah. Selain dikenal sebagai wanita yang belas kasih, Sayyidah Zainab binti Khuzaimah juga dikenal sebagai istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senang meringankan beban saudara-saudaranya. Ada sebuah riwayat dari Atta bin Yasir yang mengisahkan, kala itu Sayyidah Zainab memiliki seorang budak hitam dari Habasyah.
Ia sangat menyayangi budak tersebut. Bahkan budak tersebut tidak diperlakukan sebagaimana layaknya budak. Sayyidah Zainab memperlakukan budak tersebut bagaimana saudaranya sendiri. Zainab binti Khuzaimah terkenal dengan sifat murah hatinya, kedermawanannya, dan sifat santunnya terhadap orang-orang miskin. Beliau selalu mementingkan kepentingan kaum duafa bahkan di atas kepentingan dirinya sendiri. Sifat tersebut sudah tertanam dalam dirinya sebelum memeluk Islam. Pada saat itu, beliau belum mengetahui bahwa orang-orang yang baik, penyantun, dan penderma akan memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mengenai kisah pernikahannya, dikisahkan sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika masa jahiliyah, beliau pernah menikah dengan Tufail bin Haris. Namun Tufail menceraikan Zainab binti Khuzaimah karena tidak kunjung memiliki anak. Kemudian untuk memuliakannya, saudara laki-laki Tufail, Ubaidah bin Haris, menikahinya. Ubaidah adalah seorang prajurit penunggang kuda yang paling perkasa setelah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Ali bin Abi Thalib. Keperkasaannya itu dibuktikan hingga ia gugur syahid di dalam perang Badar. Zainab binti Khuzaimah pun kembali menjanda. Saat itu tak ada satu orang pun sahabat yang berminat untuk menikahinya setelah ia kehilangan Ubaidah sebagai pahlawan Badar. Akhirnya, untuk melindungi dan meringankan beban Zainab binti Khuzaimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menikahinya. Rasulullah luluh karena kebaikan hati dan lemah lembut Zainab terhadap orang miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendahulukan kepentingan kaum muslimin. Begitupun dengan kepentingan Zainab binti Khuzaimah. Dalam riwayat, wajah Zainab binti Khuzaimah memang tidak terlalu cantik. Tapi justru kecantikan hatinya lah yang membuat ia akhirnya dinikahi oleh seorang manusia yang paling agung dan juga mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mengenai kisah pernikahannya, ketika menikah diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebesar 10 uqyah perak dan merayakan walimah dengan berbagai hidangan. Uniknya, undangan pun tak hanya disebar kepada kaum berada, bahkan kaum duafa pun ikut diundang dan duduk bersama menikmati hidangan yang disediakan. Namun pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Zainab binti Khuzaimah tidak berlangsung lama. Diriwayatkan hanya sekitar 2 atau 3 bulan saja. Karena setelah itu Zainab binti Khuzaimah meninggal dunia. Namun kendati singkat, dalam salah satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan pujian kepada Ummul Masakin Zainab binti Khuzaimah dalam sabdanya, "Dialah sebenar-benarnya ibunda bagi orang-orang miskin karena selalu memberikan makan dan bersedekah kepada mereka." Masya Allah, itulah Zainab binti Khuzaimah, sosok wanita mulia yang mengajarkan kedekatan kepada kaum fakir miskin. Tangannya selalu mengulur ke depan, hatinya bersih tak terukur,
selalu mementingkan kepentingan kaum du'afa di atas kepentingan dirinya sendiri. Sahabat-sahabat solihah, belajar dari kisahnya, sudah sepatutnya diri ini bertanya, sudah sejauh mana kita mampu menenteramkan hati dengan ikhlas memberi. Sekian kisah tentang Sayyidah Zainab binti Khuzaimah. Nantikan kisah-kisah Ummahatul Mukminin selanjutnya yang sangat inspiratif di episode-episode selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.